Jadi Nabi ngajarin kita tuh pertama kalau mau investasi wakafin buat yang bagus-bagus. Kalau udah diwakafin kagak boleh dijual. Masjid wakaf nggak boleh dijual. Musola wakaf kagak boleh dijual. Ini tempo-tempo begitu. Bapaknya mati aja dijual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil karimil mannan. Al-azimil syan. Alladhi tafaddala alaina wa alaikum bil ihsan. Allahumma basalli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidi waladi adnan sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin alladhi amarna bil khitan wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan fi kulli hinin wa awan min yawmina hadha ila akhiriz zaman. أما بعد فقد قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أدبوا أولادكم على 3 خصال وفي رواية علموا أولادكم على 3 خصال حب نبيكم وحب أهل بيته وقراءة القرآن أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Hadirin sekalian yang saya hormati, wabil khusus guru kita ad-da'i ilallah Habibana al-mahbub al-habib Abdullah bin Ali al-Attas amta'ana Allah bituli hayatih. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah sempurnakan kesehatannya, Allah berkahi hidupnya, ilmunya manfaat buat kita dunia dan akhirat. Al-mukarram wal-muhtaram, orang tua kita Al-Ustadz Al-Hajj Muhammad Salim, Al-Ustadz Ahmad Rayadi, serta para asatid yang hadir, yang mohon maaf namanya tidak saya sebutkan satu persatu, teriring doa mudah-mudahan hidupnya selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Sahibul bait, siapa? Bapak Sudarta beserta keluarga, moga-moga keluarga beliau terkhusus anak yang akan dikhitan, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, Allah berkahi hidupnya, Allah jadikan anak yang saleh, bakti kepada orang tua, kepada agama dan juga kepada negaranya, amin ya rabbal. Hadirin sekalian yang berbahagia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau memberitahukan kepada kita supaya investasi jangan sampai salah. Orang kalau udah demen itu biasanya nguarin duit juga kagak sayang. Benar apa kagak? Ada orang demen sama jaipongan, itu asal nguarin duit cepet, sayang apa kagak nih? Loh kagak. Kalau buat bininya sayang nggak? Tuh lihat kencang banget tuh. Kalau buat bini mah rada-rada sayang kita. Iya udah bener, udah diem aja apa udah? Ya ilah. Kenapa hal-hal yang dilarang oleh agama menjadi gampang dilaksanakan oleh orang? Masalahnya maksiat yang kita kerjakan itu manisnya berasa, pahitnya belum.
Kan begitu kan? Ini manisnya berasa nih. Asal kita udah bagi duit aja tuh, keempuan yang lagi goyang itu habis dah dipuji-puji tuh. Wah hebat abang, lagi bos, keluarin lagi bos, enak mati puji-puji. Pahitnya diadab sama Allah belum kelihatan, capeknya belum kelihatan belum, tapi buat hal-hal yang baik capeknya udah kelihatan. Sholat udah capek duluan, udah nikmatnya belum berasa ntar di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saking sayangnya, kalau kita punya apa-apa, mau investasi duit, mau investasi umur, mau investasi tenaga, jangan sampai salah investasinya. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu adam in qata'a amaluh. Ini orang kalau udah pada mati, udah habis sudah amalnya yang habis, karena orangnya udah kagak. Pahalanya masih bisa ngalir. Nah, kata Nabi, illa min thalath, shadaqatin jariyah. Yang pertama sedekah jariyah. Yang dimaksud Pak, bukan sedekah jariyah asal ada orang misalnya nih, ada orang misalnya minta amal nih sedekah jariyah, bukan. Sedekah jariyah yang dimaksud oleh jumhurul ulama adalah wakaf. Sedekah jariyah itu artinya sedekah yang mengalir. Jadi kalau orang punya duit, orang punya tanah, wakafin. Buat apa? Mushola, wakafin buat masjid, wakafin buat pesantren. Tuh begitu. Ini ada orang ini, saya punya tanah di sono, nggak apa-apa dipakai buat jaipongan, nggak apa-apa itu tanah saya dipakai buat apa namanya warga biar pada senang, mau dibikinin apa kek terserah. Bukan begitu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun hadis ini dikatakan apa namanya maqtu', alimu auladakum as-sibahata war-rimayah. Kalau pengen olahraga, Nabi sampai ngajarin kita, kalau pengen olahraga ajarin renang. Begitu. Jadi yang diajarin sama Nabi ini yang manfaat semua. Renang disuruh ajarin, manah disuruh ajarin, naik kuda disuruh ajarin. Coba kita sekarang lihat, anak kita ajarin apa? Main kleci, main apa lagi? Bukan kagak boleh, bukan. Cuman Nabi ngasih ajaran yang baik-baik, yang bagus-bagus. Anak kita main mobil-mobilan, benar nggak begitu? Yang istilahnya manfaatnya kurang, ini yang manfaatnya banyak. Renang, ajarin renang. Ini kalau misalnya nih kita pada nyebur ke Kalimalang nih misalnya, kira-kira gini, pada naik apa pada mendem kira-kira? Pada kanyut. Emang apa lah nggak bisa berenang? Lo sekarang kolam renang udah pada murah-murah banget pada. Dulu di sini ada, udah nutup di sini. Ya bukan bener di sini ada bukan? Apa namanya? Tirta apa namanya? Tuh di sini dulu ada, agak ada udah sono masih banyak lah tempat lain. Ajarin renang. Jadi Nabi ngajarin kita tuh pertama kalau mau investasi wakafin, buat yang bagus-bagus. Kalau udah diwakafin kagak boleh dijual. Masjid wakaf nggak boleh dijual. Musola wakaf kagak boleh dijual. Ini tempo-tempo begitu. Bapaknya mati aja dijual. Ada nggak yang begitu tuh? Lah kagak boleh udah bang. Mentang-mentang kagak ada sertifikat wakafnya, jual udah. Ini masih hak milik.
hak milik secara tulisan, tapi udah bukan hak milik lagi menurut Allah Subhanahu wa taala. Gak bisa, jangan. Yang model begitu biasanya buresnya cepat. Hartanya bures, orangnya bures. Cobain dah. Pokoknya hartanya bures, orangnya jangan dah. Jangan dideketin yang begitu-gituan tuh. Itu yang pertama. Investasi kedua, aw ilmin yuntafa'u bih, ajarin orang. Ini dari keluarga ini ada yang mondok katanya. Iya, mondok benar. Mondok di pesantren Habib. Mondok. Ini sekarang saya tanya nih. Nih, yang udah pada tua-tua saya tanya. Kira-kira ijazah SMP sama SMA-nya sekarang gimana kira-kira? Bangga apa kagak? Wah, dulu saya pernah SD, SMP, SMA. Kira-kira sekarang berlaku lagi apa kagak tuh ijazah? Kagak udah. Kira-kira pelajaran IPA, IPS sekarang masih pada ada kagak di otak? Lah, enggak ada. SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, berapa tahun? 12 tahun tuh ilmu kagak ada di otak udah. Coba giliran urusan agama. Masih nempel di sini. Masih manfaat sampai waya gini. Bukan saya bilang, "Oh, enggak usah ke SD." Bukan. Maksudnya nih ajarin agama, anak-anak kita ajarin agama. Ini Romana sekarang pada berebut. SD, SMP, SMA pada berebut. Pesantren rebutin pesantren. Dulu Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu taala anhu. Beliau dulu lagi mondok, mau mondok nih, masih kecil. Begitu mau mondok, ngomong sama mamanya, "Ma, saya mau nyari ilmu, Ma." "Ya udah, ini ada duit hasil dari peninggalan ayahmu, ini masih ada, bawa." Lah jalan sendiri, jalan dewek, kan makin dianterin mamanya. Lah kalau kita makan kagak, cucu kita anterin, kadang-kadang yang nganterin sampai sekampung, anterin semua berapa mobil. Bukannya kagak boleh, bukan. Maksudnya enak banget zaman sekarang mah. Udah dianterin sampai sono, gua elah. Begitu mau pulang, emaknya seg-segan. Ya Allah, emaknya Romana kagak rela buat anak di pesantren. Mau kagak mau, diomelin sama lakinya, pulang dah. Pulang di kasur, nangis mulu nangis. Ngapa emang? Kayak keingetan anak. Saking sayangnya tuh orang tua sama anak. Tapi itu justru sayangnya orang tua taruh di pesantren. Begitu. Lah kalau kita makan kagak. Anak kita taruh ke sekolah. Ntar habis pulang sekolah coba kita apain? Mau kemana? Ntar gue balik dia. Saya mirip buat ayam. Ntar gue balik dia. Entar aja kalau udah keliwat waktunya baru dah. Kemana nih bocah? Baru begitu. Ilmu yang manfaat tuh, pikirin. Yang ketiga, awaladin saleh yad'ulah, atau anak yang saleh. Ini nggak gampang nih yang model begini nih. Yad'ulah, selalu mendoakan orang tuanya. Dia doain mulu orang tua. Kenapa nih investasi yang bagus? Ntar bapak-bapak pada ngerasain kalau udah tua,